Banyak banget sekarang ini yang punya krim abal-abal. Ini buka klinik. Dengan alasan apa? Dengan alasan menyelundupkan hidrokuinan itu. Dan kita harus cerdas. Kita harus pintar di sana. Nah, yang paling sering nih, krim malam ini sering dikatakan racikan. Jadi kalau polosan seperti ini punya, kita ngomongnya ini racikan, Dok. Polosan kayak gini punya, ini racikan, Dok. Racikan itu apa sih sebenarnya? Yuk kita bahas. Hai semuanya, welcome back lagi di channel YouTube saya. Ya, kemarin kalian sudah lihat tentang krim kosmetik. Ada 6 ciri krim berbahaya. Dengan cara 6 itu aja sebenarnya kita bisa pelototin, krim ini abal-abal nih, krim ini nggak abal-abal nih. Jadi kita bisa lihat, enak banget kan. Hanya dengan 6 cara itu nggak usah cek lab, nggak usah pakai tetes-tetesan, kalian bisa tahu. Jadi kalian nggak usah repot-repot lagi beli nonikit terus netesin, terus komplain ke saya, "Dok, ini tapi hitam, Dok." Ingat, itu nggak standar. Nah, hari ini saya akan jelasin dengan kalian tentang krim racikan. Ya, karena krim racikan ini juga banyak banget dipakai. Ingat ya, kalau kita ngomong krim, itu semuanya satu set. Apalagi kalau misalnya kita ngomong satu paket. Ada facial wash, ada toner, krim pagi, krim malam. Itu yang paling standar. Ya, kalau dia ngomong BPOM, maka harusnya 4-4-nya BPOM. Harus memenuhi 6 syarat tersebut. Nggak bisa cuma satu aja. Nggak bisa. Ya, kita harus pelototin 4-4-nya itu sama. Punya legalitas yang sama. Nah, yang paling sering nih, krim malam ini sering dikatakan racikan. Jadi kalau polosan seperti ini punya, kita ngomongnya ini racikan, Dok. Polosan kayak gini punya, ini racikan, Dok. Racikan itu apa sih sebenarnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, ya, yang namanya racikan itu resepnya cuma boleh diresepin oleh dokter. Jadi dokternya ini resmi. Dokter yang meresepkan. Ya. Terus yang ngebuat siapa? Dokter boleh nggak ngebuat? Nggak boleh. Meskipun saya dokter, saya nggak boleh buat obat sendiri. Ingat ya, dokter tidak boleh menjual obat sendiri. Ya, itu pernah banyak banget sih dipermasalahkan di BPOM dan di Dinkes ya. Banyak dulu dokter praktek, habis praktek langsung kasih obat ke pasiennya. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dokter memberikan obat langsung ke pasiennya. Siapa yang boleh, Dok, kasih obat ke pasien? Yang boleh apoteker. Siapa yang boleh meracik obat, Dok? Meracik salep, meracik krim, Dok. Yang boleh hanya apoteker atau asisten apoteker, tapi di bawah pertanggungjawaban si apoteker. Ya, boleh nggak, Dok, apoteker yang ngeracik tanpa resep dokter? Tidak boleh. Jadi ini mengawinkan dua divisi. Jadi cuma boleh dokter yang ngeresepin dan cuma boleh apoteker yang meracikkan. Ya, boleh nggak, Dok, apoteker yang ngeracikin terus dikeluarkan sembarangan? Juga tidak boleh. Apoteker baru boleh mengeluarkan hasil racikannya ketika dia punya izin apotek. Meskipun dia punya izin apoteker, dia tidak bisa meracik dan mengeluarkan krim tersebut. Jadi ini ada dikunci 3 hal nih. Yang pertama, dokternya harus ada, benar-benar ngeresepin. Yang kedua, apotekernya ada, nggak abal-abal, ya, bukan nggak jelas siapa yang racikin, ya. Yang ketiga, harus ada apoteknya dan resmi. Ya, 3-tiganya ini akan diliput, akan disimpulkan dari yang namanya etiket biru. Jadi kalau ada yang ngomong racikan harus ada etiket birunya. Kalau tidak ada etiket birunya, maka itu namanya bukan racikan, itu namanya abal-abal. Ya. Dok, meskipun ada klinik juga, Dok, klinik kasih krimnya kayak gini, Dok. Krim, Dok, saya pulang, Dok. Ya, saya maaf ngomong. Ya, sorry banget saya nggak mau menyerang teman sejawat saya ataupun klinik-klinik lainnya. Tapi ya maaf kata, kalau sudah klinik ngasih seperti ini, tetap aja itu namanya abal-abal. Karena bagaimanapun juga di Indonesia ini ada aturan legalnya semuanya. Ada peraturan yang harus kita patuhi. Ya, meskipun klinik, ya kalau memang klinik ya isilah labelnya sama seperti ini, memberikan etiket biru. Sama seperti ini, memberikan etiket biru. Baru itu legal untuk dijual. Ya, legal diberikan untuk ke pasien. Jadi saya lagi ada 4 kuncinya. 3 kunci utama adalah harus dokter yang meresepkan, dokternya jelas, bukan dokter-dokteran. Harus apoteker yang meraciknya, tidak boleh orang lain. Nggak boleh juga dokternya, apalagi orang lain. Harus ada apoteknya. Dan juga dilampirkan etiket birunya sebagai penanda 3-tiganya ini komplit. Ya. Nah, kalau kita bahas nih, kalau kayak gitu kan enak lihatnya kan. Jadi kalau dari video pertama tadi, kita ngelihat krim 6 ciri krim berbahaya tadi,
Ya, kalau kita lihat ini ada facial wash-nya nih, ada tonernya, ada krim paginya, lengkap semua nih. 6 ciri krim berbahayanya itu semuanya nggak ada nih. Berarti krimnya aman kan? Waktu krim malamnya kita lihat, kita juga pintar nih. Kok kayak gini nih, polosan nih. Apa nih? Terus kita tanya dengan penjualnya. Penjual yang bilang racikan, ini juga nggak masuk ke racikan, bro. Ya kalau racikan itu pasti ada etiket birunya. Wah, nanti orang yang jualnya bilang, kok pintar kali ya. Tahu dari mana? Jangan lupa bilang, tahu dari YouTube-nya Dr. Richard. Nah, kalau sebuah sungai sudah tahu, maka insya Allah kita jadinya pintar dan tahu. Jadi nggak perlu lagi, sebenarnya nggak perlu mantengin YouTube saya. Janganlah, tapi kan viewer saya penting ya. Jadi jangan pantengin YouTube saya. Karena banyak banget informasi yang bisa saya sampaikan di YouTube channel saya. Selain itu, kita harus pintar nih. Jadi masyarakat zaman sekarang itu harus pintar, harus melek lah kita bilangnya seperti itu. Andaikan ini di klinik resmi, dengan dokter yang resmi, dengan dokter yang jelas, memberikan etiket biru seperti ini. Krim apa sih, dok, yang harusnya boleh diberikan dengan etiket biru? Menurut saya, yang paling lazim diberikan etiket biru adalah pada kasus jerawat. Karena apa? Kenapa sih kita harus memberikan etiket biru? Kenapa, dok, nggak di BPOM-in aja? Karena di peraturan BPOM sebenarnya ada beberapa produk, ingredient, yang tidak boleh di BPOM-kan di kosmetik. Contohnya apa? Antibiotik, itu nggak boleh. Steroid, itu juga tidak boleh. Ya apalagi ya, hidroquinone, itu juga tidak boleh. Kalau merkuri jelas nggak boleh, tapi nggak ada lah. Dokter yang ngeracikin merkuri di dalam krimnya itu nggak ada. Ya apalagi ada banyak beberapa ingredient yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kosmetik. Maka mau nggak mau si dokternya itu akhirnya bikin racikan. Contohnya pada kasus jerawat. Jadi kalau saya melihat kasus jerawat kayak gini punya, kalau dikasih tea tree itu bisa dimasukkan ke dalam kosmetik, ya, dan aman bisa di-BPOM-kan. Nggak cukup, nggak bisa nyembuhin jerawat dia. Maka saya pikir satu-satunya cara untuk nyembuhin jerawatnya adalah saya memberikan antibiotik. Boleh nggak, dok, saya memberikan asam salisilat tambahan? Boleh nggak, dok, saya memberikan ini tambahan? Boleh, racikinlah jadi satu. Terus kondisi kulit orang A berbeda dengan B, berbeda dengan C. Maka itu saya meracik. Ya. Pada jerawat, ini penting banget. Pada penyakit kulit lain, dok, penting banget. Karena setiap penyakit kulit itu beda-beda. Makanya yang paling bagus adalah diracik. Tapi, kalau racikan dipakai untuk mencerahkan wajah dan jangka panjang, menurut saya ini juga oknum. Karena itu salah. Ya. Jadi, jangan sampai ini menjadi apa ya? Menjadi bantalan. Menjadi, apa sih kita ngomongnya ya? Menjadi alasan, ya, alasan menyelundupkan hidroquinone dalam krim. Kenapa? Karena hidroquinone kalau sudah ketemu dengan dokter dan punya ada izin apotekernya, ada apoteknya, maka bisa keluar dalam etiket biru. Nah, saya nggak mau itu menjadi alasan. Ya, karena apa? Hidroquinone tuh boleh dipakai nggak? Boleh. Jadi kalau ada dokternya, ada apotekernya, ada apoteknya, itu boleh banget, sesuai dengan indikasi. Boleh nggak, dok? Dokter sana kasih hidroquinone, dok, untuk flex saya yang ini punya. Boleh banget. Itu dokternya hebat banget, pintar banget. Tapi pengawasannya harus diawasi dan juga tidak boleh jangka panjang. Jadi hanya boleh di flagnya aja, nggak boleh jangka panjang. Tapi kalau ada yang ngomong dipakai semua wajah terus-menerus setiap hari bertahun-tahun, maka itu salah. Itu namanya mencari alasan aja. Banyak banget sekarang ini yang punya krim abal-abal, ini buka klinik dengan alasan apa? Dengan alasan menyelundupkan hidroquinone itu. Dan kita harus cerdas, kita harus pintar di sana. Saya nggak mau menyerang instansi klinik, saya juga nggak mau menyerang teman sejawat saya. Tapi ini fakta yang terjadi. Banyak sekali orang menyelundupkan hidroquinone di balik nama klinik, dan saya tidak mau nama klinik kecantikan ini rusak. Maka itu penting banget untuk kita juga tahu, ya, kenapa sih saya dikasih etiket biru. Dan sebagai pasien boleh nggak kita bertanya dengan dokternya, dok, apa sih isinya etiket biru ini? Boleh. Apa sih komposisinya? Boleh banget. Kenapa dokter memberikan itu kepada saya? Itu hak pasien. Boleh banget untuk ditanyakan. Nah, mudah-mudahan setelah kalian mengetahui 6 ciri krim berbahaya di kosmetik dan juga 4 ciri krim yang aman di racikan dokter, maka kalian jadi pinter banget, ya, cerdas banget. Saya pengen, sekali lagi kalau ada yang tanya, ibu tahu dari mana? Jangan lupa bilang, tahu dari YouTube-nya Dr. Richard. Maka itu jangan lupa share, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Saya akan selalu memberikan yang informasi yang terupdate, terbaik, dan juga saya akan share tentang 5 krim berbahaya lagi bulan depan. Tunggu saya bulan depan. Sampai ketemu lagi.